Langsung ke topiknya aja, tugas dari dosen kami pertama di mata kuliah Sukses Skill bertujuan melatih skill kita masing-masing tapi dengan sosok tokoh. Jadi kita milih Mas sebagai tokoh kami, sebagai pembimbing dari mata kuliah ini untuk mungkin bisa bercerita story atau membangun dari skill emas yang dulu mamane dari prodi SI sampai bisa bangun Facebook, bisa bangun akun Instagram, TikTok, branding personal dari awal sampai bahkan sekarang aku dengar dari Adam katanya di sponsor ya, kerjasama dengan brand Asus Maxis, Pirelli. Nah itu aku pengen tahu dari Mas. Lanjut ke Adam apa nih? Ini dari kampus dari kampus mana ini? Dari kampus Hamikom. Hamikom, aku alumni. Alumni ya. Walah. Aku lulus 2012, kita tua ya. 6. Tua 6 gitu ya Mas. Umur berapa Mas nek boleh tahu? Saya 36 sekarang. Kayak 24. Rotak ngenyek gitu. Masih muda kok. Iki teman saya 30. Oh. 30. Hampir. Tapi masih kelihatan 21. Nek kuwi lu ngajlok. Nek kuwi ngajlok. Ora. Iya toh Mas. Storytelling. Nah, dulu saya terus terang setelah lulus kuliah wisuda itu saya paling melenceng daripada teman-teman. Teman-teman kan dulu nyari kerja ada sing dulu yang paling ketok wah tuh kalau di bank. Dulu banyak yang kerja masuk di Mandiri, ada sing di BRI, BCA juga ada, terus ada sampai yang di Trans TV juga ada. Itu sesuai dengan mungkin kemampuannya. Dan saya waktu itu mengukur kemampuan diri saya sendiri. Dan saya emang dari kecil suka jualan Mas. Nah, dari situ saya mencoba memberanikan diri membuka bisnis kecil-kecilan dulu di depan Candi Gebang. Perumahan Candi Gebang itu. Dulu jualan ayam bakar Mas. Ya rotok melenceng nih sama sekarang kan. Ya. Tapi dulu emang saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen banget bisnis kuliner. Dulu bayangannya bisnis kuliner itu kita punya satu, nanti di bulan berapa punya cabang, ternyata tidak semudah itu. Niatnya gitu. Ternyata ya mungkin emang itu bukan rezeki saya di situ ya, makanya saya waktu itu wah duit si jiwa ternyata abot banget. Biaya kontrakan juga di Jogja luar biasa, sedangkan harga jual makanan di sana murah banget. Wah ini marginnya tipis banget. Nah, seperti ini terus kalau nggak diimbangi dengan omset yang lumayan naikkan grow-nya yang naik terus, ini nggak bakal bisa bertahan. Nah dari situ akhirnya saya itu cuma 9 bulan nggak salah waktu itu. Bakarnya ya punya kontrak di sana setahun, cuma 9 bulan saya sudah nggak kuat. Nah akhirnya waktu itu terbantu dengan orang tua sih aslinya. Orang tua dulu punya bisnis ban. Cuma dulu konsepnya beda kayak sekarang. Dulu tuh konsepnya lebih ke ban bekas Mas. Jadi sebelum Mas buka ban ini dulu dari orang tua? Ya. Orang tua saya domisili di Purworejo. Cuma aslinya kan bapak ibu saya Muntilan sini ya. Waktu saya SMA tuh bapak ibu investasi di sini di tanah, akhirnya terus punya rezeki dibangun toko, punya rezeki mulai buka usaha, dan itu waktu itu bukanya tuh nggak kayak sekarang Mas, zaman dulu ban-ban bekas. Dan itu ya itu 2006 nggak salah mulai buka. Itu ban bekasnya pun nggak cuma motor. Ada ban motor, ada ban mobil, ada ban truk juga ada dulu. Nah waktu saya masuk sini saya langsung
sedikit demi sedikit merubah konsep itu, karena saya ngerasa kalau kita jualan tok tanpa masang, Masak tuh masak. tanpa ada biaya jasa pasang, Oh, jasa pasang. itu marginnya tipis mas. Nek jual tok. Jual tok itu tipis. Akhirnya saya waktu itu langsung punya punya mimpi, ini tak rubah konsep aja ke ban khusus motor, Ban khusus motor. cuma semua jadi baru. Tapi dengan keterbatasan modal waktu itu, karena saya juga benar-benar nggak punya tabungan, itu perlahan mas kita mengganti ban-ban bekas itu ke ban motor yang baru. Itu nggak cepet, itu bisa full. Itu saya masuk di sini 2014, kita masuk Kitaban 2014. Itu sebulan Januari, saya masih ingat, bulan Januari 2014. Setelah itu baru di 2017 awal itu baru dagangan di sini mulai full baru. Jadi butuh 3 tahun mas ini. Lumayan. Nah, itu waktu itu dari ban bekas ke ban baru itu maksudnya niatnya apa? Maksudnya ada segmen pasar apa memang ego sendiri pengen jual ban baru? Lebih ke mas, pertama barangnya mudah didapat, Ya, jadi dan yang kedua kalau baru itu nggak banyak komplain mas. Oh. Yang nyun sewu, ketika ban bekas itu jualan ban bekas itu nggak semua bagus. Dari basic kelihatan bagus, ketika dipasang dipakai nanti berapa hari mas brodol kok glior, mas kok kembung, kalau ban itu melendung itu loh, mas kok kayak tangguh pirang dino pecah. Nah itu kita waktu itu capek mas di situ mas. Kalau dari mesin lumayan, cuma itu banyak komplain sama barangnya susah. Beda kayak kita jualan ban baru kan ada pabriknya. Kita tinggal calling ke pabrik, langsung order berapa nanti dikirim. Barangnya pasti gitu loh. Kalau ban bekas itu kan susah mas. Terus di situ juga mau garansi kita juga nggak bisa retur kalau ban bekas. Tapi kalau lewat pabrikan itu ada cacat produk loh, bukan karena pemakaian. Itu kita bisa retur. Dari pihak toko aman di situ. Berarti tujuannya memang lebih mempermudah. Iya. Iya kan? Sama dulu waktu dulu saya awal di sini nggak cuma duduk. Dulu saya juga mekanik. Mungkin Adam tahu dulu waktu dia masih kecil. Saya juga masang ban, saya juga bongkar. Jadi kayak sekarang sudah ngasih tok biasanya kadang-kadang. Ngasih. Transaksi. Transaksi. Untuk ngasir aja, kasir. Berarti untuk skill yang misal kita ada di basic kayak ban motor itu, skill kita untuk memasang ban harus bisa sendiri, tidak harus tergantung kepada mekanik, karyawan apa mekanik. Itu kita berarti harus penting ya. Skill itu sangat penting. Sangat penting. Nah enggak gitu, yo kadang kita ketemu mekanik sing nakal, kita nanti dipermainkan. Yang penting kita buka usaha, kita menguasai dulu. Setelah kita menguasai, kita ngajari mekanik. Dan ada mekanik baru, kita harus lebih bisa dari mekanik itu, terutama di bidangnya loh. Saya kan masang ban, saya harus lebih bisa daripada para mekanik itu sendiri. Tapi menurut sampean tentang SDM ya, itu mending kita tuh nyari karyawan tuh yang udah bisa apa yang setengah jadi, apa yang sebelum bisa sama sekali. Nek saya agak curang. Emang reality kayak gitu. Nah, nyari mekanik itu dari bengkel-bengkel resmi biasanya. Bengkel resmi. Berarti udah yang bengkel resmi itu kan pengalaman. Pertama dia sudah terlatih. Yang kedua SOP di bengkel resmi itu bagus. Dari pemasangan, dari kerapian, kebersihan dan lain-lain. Itu tinggal kita melanjutkan. Tinggal beberapa kita mungkin tambahin dari SOP kita sendiri. Itu lebih. Dan secara pendapatan biasanya ngambil dari bengkel resmi itu kita untuk menaikkan sedikit gaji mereka itu masih mudah. Oke lah. Berbeda dengan yang berpengalaman. Menurut saya ini bengkel resminya anak-anak yang masih muda loh. Bukan yang sudah senior loh. Nek senior susah. Gajinya pun mesti besar.
minta walaupun selisih 100-200 nih anak Betul. muda kan lumayan lah. Nek yang udah pengalaman agak banyak, jam terbang agak tinggi nek kacake dikit ya emang realitinya gitu sih. Atau Nggak cuman di bisnis ban tok. Untuk di bisnis lainnya kayaknya semua kayak gitu ya. Iya betul. Itu yang nyari karyawan gitu tuh udah dari dulu apa udah mulai yang ban baru itu? Yang baru. Yang baru. Nah, Oh. zaman dulu kan saya masih masih mekanik tinggalan dari zaman dulu masih dikelola orang tua. Oh ya. Iya. oh Nah, dulu kan yo jadi bisnis itu menurut saya kita harus tepat sasaran. Kita mau nyari pasar yang mana, mau segmen apa, itu harus menyesuaikan. Nah, waktu itu karena saya juga waktu itu masih muda, saya juga suka modifikasi motor, otak-atik ban, ganti opo, ganti apa. Saya dulu zaman SMA sering ikut kontes motor itu loh, kontes custom. modifikasi. Ya, custom apa modifikasi. Oh, iya. Nah, modifikasi motor sering ikut, makanya saya begitu nyemplung di kita ban itu koyo kerja tapi menyalurkan hobi. oh Dan waktu itu wah nek sing seperti ini biasanya anak-anak muda. anu nih Sasaran segmen saya segmennya ke anak-anak muda pertama. Ya setelah itu nyambung ke mekanik tadi. Iya. Mekanik yang tinggalan orang tua kan udah senior tuh, sudah ibaratnya nek sama tren-tren ngikuti tren tuh nggak bisa mereka. Ngikuti apa? FOMO. Itu nggak bisa. Keinginan anak muda. saat itu. Akhirnya secara perlahan kita mengganti mekanik itu ke yang lebih muda. Nah, saya dapat satu mekanik itu dari Ahas, daerah Jogja. Tapi orang sini, tetangga saya. Itu akhirnya masih bertahan sampai sekarang. Oh. Dan dia jadi orang kepercayaan saya. Kanan. Dulu dari dia masih lajang sampai sekarang udah punya anak satu. Wes. Nah, terus poin saya sekarang nek cari mekanik setelah dia masuk, saya nek cari mekanik pasrah dia. Jadi mas, golek mekanik sini. Dia sing nyari karena dia sudah tahu karakter sing tak pinginin saya. Waktu itu ada mas lucu mas. Dia dapat karena kita waktu itu saya pernah ada masalah sama mekanik lama. Ya. Terus mekanik lama itu waktu itu tiba-tiba tak keluarkan. mekanik Iya. lama Ya, Tiba-tiba terus keluar. waktu itu padahal kita masih punya cuma 2 mekanik. Nah, yang satu itu kan tak keluarkan, tinggal satu. Tinggal satu. Wah, bingung. Akhirnya yang mekanik kepercayaan saya itu tak suruh nyari, dapatlah tidak sesuai kriteria. Tapi waktu itu emang urgent. Tapi tetap saya nggak terima karena saya nyarinya orang yang bersih, Mas. Saya nggak suka orang sing banyak gambarnya, terus sing lain-lain gitu, nggak suka karena yo lingkungan Gunung Pring tuh, kita kan di Gunung Pring. Gunung Pring tuh terkenal alim pokoknya. Ini kan area pondok mas. Islamnya kuat banget di sini. gaya ya Ya, bener. Wah, sih sangar-sangar malah kan lagi. Akhirnya waktu itu kita berdua mas, bengkel itu berdua. Saya sama mekanik satu itu. Akhirnya dapat satu itu, saya cocok. Terus corona itu orang-orang pada mencat karyawan, kita mana nambah karyawan lagi. Corona 2020 2021 itu tidak salah nambah karyawan 2020. ya. Nah, setelah itu kan kita punya 3 mekanik. Nah, setelah itu saya mulai mengundurkan diri dari dunia permekanikan pelan-pelan. Terus nih apa mas marketing dari situ tahap awal bang apa dari keluarga kayak punya karyawan itu mulai marketing masuk ke Facebook ke apa dunia medsos iya. Medsos itu dulu pertama Facebook sama Instagram itu dari 2015. Itu udah dari Ya. sebelumnya. Ya itu saya yang konten. Oh. Di awal. Yo kontennya biyen yo ming ala kadarnya yang penting foto, video. Dulu belum zaman CapCut kayak sekarang. Sekarang kan tinggal masuk CapCut, nemplek kayak ke template kan terus langsung jadi. Saya maksudnya percaya banyaknya itu kan kena aku lihat dari boomnya itu malah dari TikTok, banyaknya itu malah kayak TikTok kayak
pasarnya tuh kena banget di TikTok karena kan TikTok tuh pasarnya sekarang anak muda. Nek dulu Iya. sebelum masuk TikTok itu sampean gimana Mas ngendelnya? Nek saya dulu terus terang saya rajin iklan di Facebook Mas, di grup. Nge-ads. Nggak nge-ads, saya hampir nggak pernah nge-ads. Oh, Main di Facebook di grup jual beli. grup. Oh, grup Kita komunitas. masuk ke komunitas. jual beli kan di situ ada grup. Di sini saya nyari yang lokalan. Jual beli motor Magelang, jual beli onderdil Magelang Muntilan itu kan banyak ada grupnya. Waktu itu saya tuh setiap hari. Saya ingat banget ada 17 grup sing saya setiap malam habis sholat isya itu biasanya saya nge-share ke 17 grup itu. Itu sampai ke Temanggung, Wonosobo, Sleman, Jogja. Kita koyo nyebar foto-foto. informasi ya. Itu cuma foto waktu itu. Foto. Terus ya kita kita kasih keterangan-keterangan maksudnya Deskripsi. ya mesti kita dulu paling banyak dicari karena kita orang kesini itu kadang bingung tuh Mas. Heeh. Nek dia ganti ban standar itu gampang, Heeh. tapi kalau dia custom, Mas pengenku sing rodok Oh, ombo tapi pendek Oh iya, dengan aku di pelek ukuran lebar sekian. Nah kita bisa rekomendasikan. merekomendasikan dan di sini gratis fitting Mas. Gratis fitting. Oh. Fitting itu dicoba dulu. Oh, Iya sih. Contoh misal Adam punya Mio nih, Heeh. Mas, aku pengen profil sing donat, Heeh. tapi nggak donat banget, agak pendek. Nah, kita kasih tawaran ke Mas Adam. Kita bisa coba di ukuran 80-80 dan 90-80 atau nanti bisa di 90-80 rata atau pakai 80-90 rata. Nanti tergantung ukuran peleknya Mas Adam. Kalau Mas Adam masih bingung, nanti kita di sini bisa coba dulu. Mas Adam paling stuck di mana dulu? Nyoba yang mana dulu? Nah itu nanti kita coba. Begitu udah kepasang, itu kan bannya udah dipasang pelek sama ban belum dipasang itu kan bentuknya beda Mas. Terus kepasang di pelek, template ning motor kan baru ketok. Wah Mas ini ternyata kok kurang gendut Mas ini kok ternyata terlalu donat Itu naik turun ya. Nanti kita sesuaikan dengan ukurannya. Misal dia Mas ada bilang masih kok kurang cilik, nah kita kecilan setengah ukuran atau satu ukuran. Misal ukuran besar kita naik ke setengah atau satu ukuran. Jadi orang puas Mas. Dan itu gratis itu. Gratis. Sampai maksudnya kok kepentek ada gratis, padahal kayaknya digengger Karena itu pengalaman saya dulu waktu modifikasi. Oh, jadi problemnya Mas. Betul. Dari problemnya Mas. Dari dulu di bengkel itu koyone iki kayak zaman dulu ya waktu saya suka modifikasi. Ketika saya pengen beli itu, ya wis rasa ya wis Wis nempel pun neh. Waktu itu saya cuma paling tak jual ke temen. Nek. Wah, iki kok nganu ternyata dipasang kok nggak sesuai yang tak pikirke. Akhirnya yang itu tak jual temen, saya beli lagi yang lain. Iya. Tapi nek gratis fitting kan enak. Iya. Terutama anak-anak muda kan kadang saya bingungan Mas. Bingung Mas. Kayak tumbling. Pengen sing ini kadang saya nek nampa chat dari konsumen itu kadang aku ki ngerti karepe, tapi mungkin mereka yang menyampaikannya bingung. Makanya saya lebih seneng yus kan wae gratis fitting malah lebih. Gratis fitting. Iya, itu win-win solution dan sampai sekarang pun yang gratis fitting mesti beli. Nggak pernah ada sing nggak beli. repeat terus. Iya, mesti nggak cuma nyoba tok Oh, gitu loh. langsung gitu. Iya, mesti nyoba tok terus nggak beli nggak? Itu mesti yang nyoba itu pasti beli. Pasti beli. Nanti ketemu ukuran yang dia apa namanya? Dia pengen beli gitu. Nek motor nek urung kepasang ning. Nah, itu awal di Facebook ya. Balik lagi tadi itu awal di Facebook kita masuk grup-grup jual beli itu di Facebook kita nge-share buahnya itu sehari yo ngono kae lah. Nanti aku yo lali Mas grupnya pokoknya. Nah, itu saya bangun Instagram itu dari 2015 sampai 2023. 2023 itu kan istilahnya berapa? 8 tahun ya? Iya Mas. 8 tahun itu saya cuma dapat 11.000 follower Mas. Dengan berbagai macam manuver yang tak lakukan di sing waktu itu nganu grup-grup kayak Komunitas. bukan Nek iki kan lho ke sing berarti nek iki enggak
masuk ke Oh, komunitas. Kota Muntilan apa sing ke akun-akun IG sing dia buka apa iklan ke lho. Layanan iklan. Oh, endorse gitu. Endorse. Itu pun nggak ngangkat. ads Bukan ads ke sing nembak. IG-nya loh, tapi langsung ke akun. Kayak Ke merapian akun cover. lokalan. Merapian cover. Oh, merapian cover. Ya, Terus kayak kita masuk situ bayar. endorse. Bayar. Berarti belum pernah nyoba kayak Meta gitu, Mas? Meta pernah, tapi pokoknya malah boncos sih. Boncos sih. Masalahnya rutin terus per bulan. Iya, terus ya waktu itu emang ya mungkin nggak tahu ya, kok saya ngelihat nggak ada pengaruh signifikan itu loh. Di lewat Meta. Betul, terus akhirnya 2023 itu dipertemukanlah dengan Pamski. Mungkin jenengan tahu. Pamski itu anaknya Bengkel Pak Yono, dia konten kreatornya yang bangun awal Bengkel Pak Yono itu. Dari situ itu nggak sengaja Mas, lucu ceritanya. Dia datang ke sini dulu sama Yoga namanya. Yoga teman deketnya dia, soulmate-nya dia. Itu datang ke sini. Terus saya tuh nggak tahu kalau itu Pamski. Saya itu padahal ngefans sama Pak Yono waktu itu. Pak Yono waktu itu padahal followernya masih 60.000, saya ingat banget. Di IG. Di IG sekarang sudah 1,1 juta sekarang. Dari situ mekanik saya ngasih tahu, Mas, ini konten kreatornya Pak Yono. Pantesan kan mau Pak nyekel HP terus kok ngesut. Nah, saya langsung begitu udah selesai pasang, saya tak temui. Mas, sampean ki sing ngono po? Yon Pak Yono po? Iya, saya anaknya Mas. Saya sing pegang akunnya Pak Yono. Oh. Nah, waktu itu saya nggak bahas bisnis atau apa-apa, saya langsung bilang, "Bu, aku diajari konten, Mas." Simpel pertanyaan. Nah, dari situ dia memberikan satu syarat. Nek pengen tak ajari konten, ganti yo minimal pakai iPhone 13 Pro. Oh. Minimal. Nek nanti wis beli itu, aku tak ajari Pak, aku tak ajari Allah. Nah, waktu itu saya alhamdulillah punya rezeki, saya beli 14 Pro. Waktu itu, begitu itu tak pameri ke Pamsi, aku wis tuku iki. Belum diajari sesuai janjimu. Akhirnya dia menepati janji. Dari situ kita tuh dibantu, Mas. Dibantu untuk cara pengambilan gambar, editing sampai upload. Itu dibantu semua nih. Dan nanti ketika sudah beberapa hari kok kadang namanya konten kreator itu kan ada siklusnya naik turun. Semangatnya. Ketika lagi down, Pamsi mesti main sini. Aku tak ndelok akunmu, aku tak ndelok insight-e. Wah, insight-mu kok medun ya, Pak? Dia langsung analisa, Mas. Analisa, terus yuk mending kamu Pak, konten sing gini. Dia langsung punya ide bikin konten-konten seperti itu. Nah, terus setelah itu ya alhamdulillah dari 2023 sampai 2025 sekarang follower kita sudah 111.000. Sudah naik 100.000. Boom-boomnya berarti 2023 2025. Iya. Oke. Dan itu hebatnya saya sama Pamsi dan Pak Yono itu suka keluarga, Mas. Nggak pernah hitungan endorse dan sebagainya. Padahal saya tahu sendiri kontraknya Pamsi dan Pak Yono dengan brand-brand lain itu hedian sejutaan, belasan, wah nek aku yang ngono kae mah blengeri nek. Tapi Pak Yono nggak seperti itu ke saya. Ya bener-bener pengen, kita kan di area Magelang ya. Pengen Pak Yono tuh punya impian Magelang tuh nolong beberapa UMKM itu biar naik. Jadi nggak cuma Pak Yono tok naik, dia kayak jadi magnet gitu loh. Dia kayak nulungi teman-teman yang masih akunnya masih kecil-kecil, ayo tak anu. Nah, tapi itu juga ada konsekuensi. Jadi Pak Yono dan Pamski mau nolong, tapi asalkan yang ditolong tuh mau berusaha naik. Saya punya teman saya itu waktu itu sempat dibantu kayak saya, jadi dibantu konten dan sebagainya. Sekarang ditinggal karena dia konten alasan-alasan. Terus kurang konsisten. Ya, padahal
nek bagi saya wah berarti aku ke manfaat Pamsi. Wis ra bayar malah ming apa enak dimentori terus kita digatekke. Jadi nganu saya manfaatkan betul itu. Nah, dari situ pelanggan Pak Yono itu banyak sing pada kesini mas. Dari hari Senin sampai hari apa kemarin itu ada habis dari Pak Yono itu Halo. apa sana masuk dulu Apa ya? dari Pak Yono nyervis job itu larinya ke sini. Dan tadi ini mungkin orang-orang Magelang dan sekitarnya atau Jogja dan sekitarnya nggak tahu sini gara-gara kita sering kolaborasi dengan Pak Yono. Itu akhirnya mereka pada tahu dan itu menambah masa di tempat kita. Masa pelanggan ya. Itu kan mas ya dari efek konten itu pertumbuhan kita cepet banget. Dari efek konten tuh. Iya, penjualan tuh naiknya lumayan drastis. Jadi tak simpulkan waktu offline itu betul-betul sangat susah sih. Tapi waktu masuk di offline semua apa online semua Ya, itu langsung kayak ya grafiknya tuh. sampai sekarang itu saya belum buka jual di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Oh, belum tuh. Belum. Karena untuk penjualan offline pun alhamdulillah sudah sangat Masif. iya sudah bagus banget lah itu kan. Kayak nanti ada brand juga di sing Maxis sih. Maxis itu kita jadi M2TC mas. M2TC itu kita semacam toko resminya Maxis. Oh. Itu yang dihandle langsung sama pabrik. Oh iya. Kita di apa namanya? Yo dulu tuh jualan, nah sekarang mungkin orang udah pada tahu Maxis ya. Dulu 2018 kita jualan Maxis tuh dikira jualan ban sepeda. Sepeda ontel. Saya Dulu lebih terkenal ban ontelnya sama ban cross. Oh, Trail itu loh. trail. Ya, yang buat trabas, yang buat motor cross itu lebih terkenal itu. Orang-orang nggak tahu kalau Maxis itu ternyata ada ban Matic juga atau ternyata ada ban yang buat motor harian bebek juga atau ada yang buat motor sport juga atau mereka pada belum tahu. Kita waktu itu emang berjuang. Siang. Nah, setelah kita berjuang sama Maxis Indonesia dilirik karena kita sering konten. Nah, dari efek konten juga atau itu. Efek. Padahal dulu belum boom mas, belum ada yang mungkin FYP ini siji loro lah. Sing nonton kan kalau kita posting di IG atau di TikTok itu kalau udah ada angkanya 10, berapa k itu seneng loh. Orang sing 1000 berapa kan kita. Wis ana kakane iki wis. Wis kaya Sumiringah. apa gitu lah. Sono huruf e. Wes oke banget. Nah dari situ kita sering konten sama Maxis Indonesia dilirik. Terus ditawari orang Maxis Indonesia datang ke sini bersama distributor waktu itu. Distributornya kita kan di Semarang, distributor Maxis. Itu akhirnya kita nggak langsung terima sih waktu itu, kita setahun Pak Yoni nggak salah. Setahun sih. Dari itu terus yus kita coba. Nah, itu alhamdulillah setahun mulai 2021 nih nggak salah dulu startnya. 2021. 2022. Oh 2022. 2022 Star M2TC itu 2022. Terus 3 tahunan ya. Iya, kita disupport banyak sama Maxis. Dari display, terus papan nama, terus kita juga masuk di outlet eksklusifnya Maxis di Maxis Indonesia, di sosmednya kan ada nanti. Kita namanya M2TC Muntilan. Sabang kan. Iya. Itu jualnya cuma Maxis toh mas. Kita kan punya 2 toko, tapi di satu tempat aslinya. Tempat. Yang satu Maxis M2TC, yang satu kita ban. Ban kita. Iya, itu ban kita ban itu dari banyak brand di situ banyak. Tapi kalau M2TC itu cuma Maxis. jualan Maxis toh. Showroomnya Maxis itu. Maxis. Keren nih. Sekarang lagi banyak banget bikin M2TC sekarang. Ban-ban. Apa ukur Maxis? Mas.
Maxis tok. Maxis. Iya, Maxis tuh sekarang jenengan ikuti Instagram Maxis tuh lagi sering buka gerai-gerai baru MTTC di seluruh Indonesia. Zaman dulu tuh kayak belum banyak, itu kan masih belasan atau puluhan. Sekarang mungkin ratusan mungkin. Membuka sayap untuk mengenalkan itu. Iya sih. Nah, itu juga setelah Maxis masuk juga FDR, tapi FDR dia ya kita cuma ada kontrak eksklusif sama FDR. Nah, waktu itu ceritanya ban MP27. Oh, udah ya. Itu dulu nggak terlalu laku. Ya mungkin yang beli itu kayak dulu emang asli buat balap, enggak orang sing turah duit, Mas. Karena Iya, pertama bannya boros. Kedua kalau untuk harian itu kalau speeding waktu hujan itu licin. Orang kan jadi malas toh. Tapi waktu itu kita punya satu caption yang itu dipakai beberapa bengkel. Saya sampai banyak yang lapor ke saya. Mas, captionmu tinggu bengkel gede loh, sampai ke kota-kota besar, Mas. Dulu captionnya itu simple kata-katanya. Kering melesat, hujan meleset. Itu dipakai banyak bengkel. Nah, dari itu mungkin dari FDR mungkin ngelirik. Iki sing gak iki sopo to pertamane. Nah, mulai itu kita ada kontrak eksklusif, kita juga dikasih papan nama besar di bengkel itu di depan. Itu lanjut ada Pirelli juga akhirnya dia mungkin pengen nitip papan nama, cuma kita sudah keisi FDR ya. Akhirnya kita di branding bagian dalam. Oh, untuk Pirelli-nya. Jadi masuk di Iya. ruangan. Pirelli itu segmented, Mas. Itu enggak semua orang. Kadang orang kaget dengar harga nih. Dengan harga lumayan nih. Kok karo ban mobilku larang ban mobilku, Mas. Pirelli. Iya ya, bukan. Nah, sing penting Mas, kalau saya tuh saya tuh nggak anggap saya pintar. Saya tuh koyo ming dodolan cara biyen. Kita nggak jualan online. Online sebenarnya kita jual, cuma kita nggak mau lewat aplikasi. Kita bangun kita ban itu biar besar dan ibaratnya kita dipercaya. Itu kita ya pertama kita alhamdulillah kenal sama Pak Yono ya. Pak Yono kan sangat dipercaya. Itu kontennya adem-adem dengan Pak Yono. Yuk, ada daerah lain kadang nek bikin konten tuh panas-panasan. Sliver. Nek Pak Yono tuh adem-adem. Dan orangnya tuh apaan nih jenengan lihat Pak Yono yang di konten sama sini podo. Orangnya penak. Nah, dari situ kita mulai bangun kepercayaan. Yes, nek jenengan ada orang misal ada luar kota, Mas ada ban ini ada Shopee atau TikTok Shop nggak ada, Mas. Kalau mau jenengan tinggal kita kasih form biasanya. Terus ada nama, alamat dan sebagainya, terus ada pilihan tipe ban apa, ukuran berapa. Nah, itu kita biasanya lewat penjualan online itu biasanya kita langsung lewat WA. Oh, jadi transfer. Ya, karena jenengan tahu sendiri mungkin kalau di Shopee itu potongannya banyak banget. Itu sampai 12% ya nggak salah sekarang. Saingan harga juga. Terus biasanya kita kalau jualan seperti itu kita kasih souvenir. Ada stiker, ada gantungan kunci. Ada waktu itu kalau yang beli satu set kita suka kasih bonus Kanibu. Mereknya nggak Kanibu nih, semacam Kanibu itu loh, Mas. Itu pertama yaitu manfaat kita bangun brand di sosmed. Kita bisa jaga nama baik, insya Allah nanti orang tuh percaya tanpa lewat aplikasi oranye hijau dan sebagainya, orang harus percaya gitu loh. Dia transfer kan itu kita nggak COD. Iya, transfer. Orang transfer dulu baru barang kita proses. Tapi nggak DP langsung. Enggak, langsung full. Kita nggak mau ambil risiko. Yang penting kita jaga nama baik brand akun kita. Berarti lebih tertuju untuk kepercayaan. Misal kita nggak pakai lewat marketplace tuh, berarti kita membuat kontennya tuh harus yang positif terus. Betul. Jangan sampai crack. Betul. Ya kadang tempat kita kadang ada
komen yang rodok aneh itu emang kadang yang kita suka naikkan. Karena yo aneh dalam arti aneh sing rodok dia menghina dan sebagainya itu kita mulai wis iki nek iso dikek konten wae. Kita dulu sing boom tuh kita ada komen itu di Facebook. Inisialnya RZ. RZ itu kita kan pasang ban Pirelli itu. Iya. Pirelli yang depan itu kita dibully habis-habisan Mas. Di Facebook. Masangnya kebalik Mas dan sebagainya. Kita sudah jelaskan pemasangan seperti itu dia nggak terima, kita upkan malah. Kita upkan di Instagram waktu itu. Wah sing bales dia sing nyerang balik. Lebih sangar. Nah sing mungkin sing kebangetan seperti itu baru kita upkan, tapi nek sing sekedar apa senengane waton ngomong gitu kadang yo enggak. Wah, jadi engagement. Itu menaiki kan. Drama-drama. Iya. Tapi yang penting kita hampir nggak pernah kita nyerang kompetitor atau kita nggak pernah nyerang kompetitor, kita nggak pernah nyerang brand lain. Berarti di daerah lain kan jadi mesti tahu tuh ada yang jualannya beda pun dia bisa baris-barisan fiti gitu. Nah kita nggak mau. Saya soalnya niru Pak Yono. Akun adem tuh lebih enak. Iya sih. Sebisa mungkin kita meminimalisir kaum pembuli. Jadi jangan apa yuk. Kadang orang tuh ngincer insight. Iya, cepat. Itu dia waton nggih ngonten meh dibully yo sak karepmu, meh di alam yo sak karepmu. Kita mending wis enggak usah terlalu nganu sih, penting kita bikin konten yang menarik aja, tapi positif. Positif. Ya itu penjualan online kita sebenarnya di lewat WA, kita enggak ada keuntungan di situ. Orang lebih percaya dengan brandnya. Dan centang biru juga pengaruh. Ngaruh. Centang biru itu enggak ada yang gratis. Bayar Tapi murah, 110 per bulan. bulan. Tapi nek misal kayak kan kita kata Mas Tare kan nggak mengganggu kompetitor lainnya. Akan itu kan tentang misal harga apa gini. Jadi itu kita lebih ke spesifiknya, lebih ke servisnya dan lain-lain. Ya. Jadi itu servis itu cukup penting ya. Penting. Contoh kan banyak anak-anak muda yang sekarang itu modifikasi ini hedon-hedon. Murah aja, ada sing harganya berapa ratus ribu, ada sing titanium tuh. Nah, kita waktu itu ngangkat itu pun itu FYP Mas. Jadi banyak di tempat lain itu ketika dia melepas roda itu waton pakai mesin kunci titanium, pakai kunci atau pakai biasa, enggak walas. Kayak nyopot sama masang mur biasa itu loh. Nah kita enggak, kita kadang bisa pakai lap, kita kasih lap, pakai lap terlalu press, kita pakai plastik. Ada treatmentnya sendiri. Dari situ orang sudah bisa menilai. Iya. Waktu itu saya nggak itu bakal jadi konten sing menarik. Waktu itu gara-gara ada pelanggan, Mas, bengkelmu kok anu toh? Kok ya koper-koper dadak ngenai lap apa ngenai plastik, dikasih plastik untuk sing mur-mur sing variasi. Yo saya nepake diri saya sendiri, Pak. Saya suka modifikasi. Ketika saya mau jadi konsumen terus diperlakukan seperti itu, saya pasti bakal kembali lagi. Dan saya mungkin bakal cerita-cerita ke teman-teman yang suka modifikasi. Ketok tularnya cepet. Ketok tular. Ya. Dari situ mulai orang itu bilang ke saya, malah tak konten Mas. Ya banyak sing mencibir juga banyak sih. Maksudnya, oh alay wis lebay dan sebagainya. Tapi saya tutup telinga. Kita cuma ya ini salah satu servis lebih kita. Value. Ya, ada di tempat Pak Yono kan itu ada free sarapan dan sebagainya. Kita iya setiap pagi sarapan soto rulasan. Jenengan datang ke tempat Pak Yono nggak servis pagi pun di sana jenengan bertamu di sana langsung suruh sarapan. Nggak mau ikut sarapan jenengan suruh bayar di semuanya. Milih mana? Saya itu pernah habis lebaran ceritanya
Lebaran tuh karena waktu saya juga sama keluarga lumayan padat, terus Pak Yono juga dengan keluarganya juga dia jadwalnya kemana-mana, kita Lebaran tuh nggak ketemu. Timing bisa ketemu itu Pak Yono buka pertama bengkel setelah Lebaran. Nah itu tak manfaatkan, saya datang ke sana pagi mas jam 6 ujung istilahnya saya sebagai yang lebih muda, Pak Yono ujung. Sampai sana kok pasti jam sarapan, langsung suruh sarapan, padahal saya nggak nyervis. Nah dari tempat saya tuh kita kasih minum gratis, ada teh gelas, ada air mineral, Servis ya. Servisnya Justru dari ekspektasi penontonnya sama. Iya. Kan juga ada atau cuma di sosmed kelihatan gini kita langsung enggak. Tapi kan kenyataan kan emang real yang di sosmed sama yang di offline itu sesuai apa yang di sosmed. jadi nih Mas juga megang monetisasi nek so dari Adam ya. Aku info ini soalnya Adam ngapain baru kenal Mas. Katanya megang monetisasi juga Mas. Untuk apa? Kayak Facebook ya kita alhamdulillah sudah monetisasi. Sudah ya setahun inilah. Setahunan. Itu lumayan mas hasilnya Facebook. Itu dari video feed aja atau Reels. video Foto. panjang? Kalau Facebook itu dolarnya paling tinggi itu pertama di Reels. Oh kenanya di Reels. Video panjang tuh malah kurang. Pengalaman saya loh, sama foto itu juga lumayan. Oh foto ya kena. Foto itu yo 0, berapa dolar, tapi nek kita ngepost berapa postingan kan lumayan. Nek sing sampai boom itu waktu itu saya tembus bisa sampai $17 Satu foto. satu foto. Kalau Reels itu kita terbaik itu hampir $200 satu Reels. Satu reel. Dan nguploadnya setiap hari. Facebook kita sampai bulan Februari itu rutin. Februari kemarin. Ya, terus terang kita bulan Februari akhir kita kena Strike. laporan. Oh. Laporan itu dari salah satu perusahaan di Itali. Itu nggak lokal yang melaporkan. Pirelli. Iya, Pirelli. Gara-gara Pirelli. kita posting ban Primax. Jadi nek tahu ban Primax. Primax itu tipe dulu nek nggak salah SK03 itu kembangannya mirip Pirelli mas. Koyo kena. kopian nih, Kopian. ya. Cuma kan mungkin dari orang Italia dia nggak tahu kalau di Indonesia ada ban yang menyerupai Pirelli. Ya, di situ saya terus terang cuma upload foto. Waktu itu yang kena itu motor supermoto itu pakai ban Primax ukuran 130/70. Kelingan saya. Waktu itu gara-gara mandek monet, gara-gara itu awalnya. Mandek monet. Itu terus tak kasih caption sesuai ban yang terpasang di motor itu. Primax SK03 ukuran 130/70 13. Dan itu nggak ada kata-kata Pirelli satu sedikit pun di situ. Kena laporan. Setelah saya lihat cek waktu saya cek, wah ini kok yang waktu itu ada banding juga toh. Terus Banding. saya ngobrol sama Pak Meski, wah nek banding malah ribet Pak. Waktu itu saya terus tak diem kan. Akhirnya mulai kebuka lagi itu kemarin awal bulan ini. Oh baru awal bulan ini. Tapi saya belum aktif 6 bulan. Iya hampir 6 bulanan ya. Padahal itu masalah itu sebenarnya itu kan bisa tak banding. Cuma saya malas ribet, fotonya tak hapus. Oh. Kan sebenarnya clear toh masalah selesai. Saya nggak mau banding, bisa saya tekong mengakui kesalahan meskipun saya nggak salah. Saya pengen main cepat gitu, itu tak hapus malah jadi lama. Karena ya ada keterangan di situ, pasti akun ini sementara tidak bisa dimonetisasi karena ada pelanggaran. Dijelaskan di situ ini masalah pelanggarannya di mana, yang melaporkan siapa. Waduh ban Pirelli. Nek sekolah YouTube lain gitu mas, monet juga. YouTube kita lagi belajar. Oh belajar. Kita lagi ngumpul lagi peralatan. Di bawah itu. Iya. Emisi. Dan kita lagi coba dulu ya, alhamdulillah sudah dimonet. Cuma kan masih kecil. YouTube.
karena kita lagi coba untuk YouTube Short-nya itu kalau itu kita samakan dengan konten yang di Instagram atau TikTok itu bermasalah enggak, karena musiknya itu kan kita biasanya pakai musik remix DJ itu kena masalah enggak gitu. Makanya kemarin beberapa kali kita coba ngupload di short YouTube Short-nya, kok nggak ada masalah, tapi kita tetap tetap masih berhati-hati dulu. Nah, menurut beberapa sumber itu kalau short itu sebenarnya aman, cuma kita trauma sama sing Facebook. Ketika kita wes serius, wes nyapit tim dan sebagainya, ketika nggak dimonet kan lemes rasanya. Nanti untuk membangun awal ini sebenarnya untuk ads yang berbayar itu tuh nggak signifikan banget peningkatannya. Nggak signifikan. Nek saya pribadi ketika kita nggak kenal sama beberapa figur yang mungkin punya daya tarik atau punya masa yang banyak, itu mending nek saya pribadi nggak usah nge-ads, tapi kita niru, kita bisa ngopi kok ternyata. ATM Kita ngopi dari beberapa video, beberapa konten yang mungkin menyerupai konten kita, itu ternyata gampang ditiru. Contoh waktu itu yang saya tiru itu Impact motor. Air Impact yang buka baut umur itu loh. Itu saya nggak sengaja nonton di TikTok, ada bengkel sing dia ngomper antara impact angin sama impact yang pakai baterai. Iya. Nah, kita kan sebenarnya udah pakai baterai semua, cuma saya masih nyimpen satu impact lama yang pakai angin. Waktu itu saya ingat viewersnya dia itu 200.000 ya. Rupiah yang saya ATM itu. Nah, terus saya bikin itu perbandingan itu di IG itu tanpa sound, itu soundnya sound asli dari videonya itu. Itu tembus 3 juta ya. Wah, 3 juta viewers di TikTok, di IG. Wih, Yang sama Tekiro itu gimana? Tekiro juga. Ya gara-gara kita emang dari dulu pakai Tekiro, Mas. Oh, emang dari dulu. Tapi itu sempat disupport nggak sih sama Tekiro? Jadi ceritanya gini, awal-awal itu waktu bengkel sudah mulai jalan bagus, saya itu naik belanja kunci semua Tekiro. Pertama, kuncinya emang enak dan komplit. Dia dari peralatan apa aja, bengkel wis menyediakan semuanya. Yang kedua, harganya tidak terlalu mahal, barangnya mudah didapat, sama kepuasan pelanggan juga pengaruh di situ. Kunci ini api-api, kunci ini Tekiro. Berarti kecil kemungkinan ketika kita buka itu bautnya slack. Iya, betul. Itu kan kadang ya. Saya dulu nek jadi konsumen juga seperti itu, Mas. Iya. Kuncinya api-api. Saya seneng kayak gitu. Tapi nek kuncinya wis karatan, wis eli-eli, wis kadang gini-gini, wis dontek-entek gitu loh. Wah, ini nek dol piye. Nah, di situ waktu itu sebenarnya kerjasama kita bukan sama Tekiro awalnya. Saya tuh impact untuk peralatan kunci dan sebagainya memang Tekiro, cuma kita impactnya pakai DeWalt. DeWalt itu kita disupport dari DeWalt Indonesia. DeWalt tuh merek lumayan, itu impactnya aja 5 juta, Mas. Impact Satu DCF 899 kodenya. Itu aslinya impact mobil, cuma waktu itu kita kayak caper aslinya. Jadi kita kalau pas buka atau pas ngencengi itu impactnya tak kelihatan, tak shoot, tak kayak sama DeWalt dihubungi. Akhirnya dikasih satu. Nah, mulai itu dari situ mungkin Tekiro lihat. Akhirnya Tekiro waktu itu nggak langsung masuk tempat kita, masuk ke Pak Yono dulu. Masuk ke Pak Yono, sudah jalan berapa bulan, akhirnya saya dikontak sama Tekiro. By phone itu di telepon, terus di WA, saya masih nggak percaya, kok orang pakai email. Perusahaannya ternyata orangnya emang enak banget, orangnya Tekiro. Dia yang penting mensupport, cuma dia secara nggak ribet itu loh, Mas. Nggak ribet kayak perusahaan-perusahaan yang lain. Di ban kan juga agak ribet aslinya. Kita ngirim email dan sebagainya sing rada angel-angel itu. Nah, itu dari saya nggak percaya di situ, saya langsung ke tempat Pamski nggak bener,
nomere bose teh kira. Oh iya Pak, piye? Jaluk sing larang-larang wae teko dilis kabeh. Sisan. Waktu itu tuh Pak Yono itu waktu itu tempat saya tuh yang tak masukin list itu 40 juta lebih, Mas. Peralatan sing tak list sing saya butuhkan waktu itu. Akhirnya yang di ACC sekitar 40 jutaan. Di 38 juta lah waktu itu. Ya CC semua. Kontrak berapa tahun? Bulan apa tahun? Itu enggak, itu kontrak itu setengah tahun. Nggak usah tahun. Setengah tahun dibayar tidak dengan kontan tapi dengan konten. Dari Tekiro cuma membutuh yang syaratnya waktu itu cuma dia membutuhkan 20 video. 20 video. Dan bejonya saya ada satu video sing tembus sampai mungkin 30 juta. Yo nek mungkin ya sampai deh 26 atau 25. Coba gue HP lah Mas. Apa itu? Nek golek kita apa nangel, golek nang Tekiro malah gampang. Wong tak nganu, tak collab waktu itu. Oh di anu. IG. Tekiro Tools. Sempat masuk relate Tekiro kan? Oh ini tak Di collab. Insight. Oh di collab. Kita cari ya. Di anu biasanya di pin. Ini kayaknya sampai sekarang ini nganu video terbaik. Jadi video Pak Eno kalah kok. Sorry ya Pak Eno. Tidak sombong gimana. 26 juta gitu. Amin. Di IG loh 20. Nah, tapi sayangnya soundnya dihilangkan. Oh masih ada? Ini. Heeh. Ini katanya gara-gara video ini Tekiro jualan di acara Gias, laris manis Mas. Itu kan acara di Gias. Waktu itu saya ke sana ke Jakarta. 26,6. Tapi ini sampai yang bikin berarti Mas? Saya datang langsung ke sana. Itu enggak sengaja. Jadi dulu acara Swallow. Swallow itu ada kayak acara gathering sama jalan-jalan sama ada meeting di sana. Terus kita berangkat bareng-bareng dari Semarang ke Jakarta, kita sampai 3 hari di sana. Terus kita dikasih satu free tiket itu ke acara Gias. Gias itu acara otomotif terbesar itu. Mobil Ada mobil semua, mobil motor, terus apa semua tentang otomotif ada, peralatan dan sebagainya, kunci-kunci dan sebagainya. Like, seneng motor apa otomotif lah nih kono surganya. Akhirnya gue duit. Nah dari situ ngepasi acara Swallow saya masuk di boothnya Tekiro. Wah ini mumpung momen tak bikinlah video. Wah tembus 26 juta. Langsung ditelepon sama bos Tekiro. Terima kasih Mas. Waktu itu nggak sampai 26 atau 22 juta saya ditelepon langsung sama bos. 20 juta ya. Langsung bos itu ke sini berkunjung ke Jogja, langsung kita jamu gitu. Biar tahu daerah Muntilan, Magelang. Dulu bareng Pak Yono dulu. Di masa-masa sekarang ya, berarti tetap di jantungnya sebuah bisnis untuk melesat itu di konten ya. Cuma konten itu harus dibarengi dengan kualitas. Saya lagi suka banget sama konten ini. Nek jenengan tahu di TikTok itu ada Samino. Oh, Samino tahu. Samino itu wah keren. Dia ya, sampai sekarang dia masih bisa menjaga kualitas restonya. Sambel. Iya. Mungkin nek jenengan tahu yang sebelum itu ada sing sampai buka cabang di mana-mana, akhirnya sekarang MP inisialnya. masih ada atau enggak karena mungkin dia FYP terus, cuma dari sisi kualitas mungkin enggak dijaga, itu bahayanya di situ. Yo kita ngincer FYP iya, tapi juga dibarengi dengan kualitas. Kualitas real di lapangan. Jangan sampai ketok kelihatan bagus di sosmed tapi aslinya B aja atau malah buruk. Itu malah ya kayak gitu kadang sak kelepat hilang. Nanti konsumen nggak mau datang lagi. Nah, tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Iya. Tapi banyak juga tuh yang kayak gitu. Sama mau tanya Mas, ini mungkin agak teknis ya. Nek gawe konten ki hashtag ki ngaruh enggak?
nek saya nggak pernah pakai hashtag. Nggak pernah. Iya. Saya nek TikTok iya pakai. Kalau IG nggak pernah. Facebook Facebook nggak pernah. nggak pernah. Nggak pernah. IG soalnya saya dulu diajari guru Nisa ya. Rasa gue hashtag Pak Pamsi ya dulu. Tapi nek TikTok pakai. Saya tuh manut. Saya tuh Pamsi tuh manut. Saya tuh lebih percaya Pamsi daripada mungkin motivator atau konten kreator yang lain sih. Saya nggak tahu dia membangun akun mana, jeblok apa enggak. Saya malah ikut pelatihan seperti itu mahal loh mas. Iya Mas. Ada sih satu kali pertemuan 1 juta berapa seminar Pelatihan marketing gitu. iya. Dan itu saya sekarang jadi nggak percaya karena saya sama Pamsi itu saya ngeliat loh aku harus delok dewi akunnya Pak Yono seperti itu. Akunnya Pamsi juga sekarang udah mulai naik. Orang-orang di sekitar Pamsi yang naik itu teman dekat saya itu ZZ Carbon itu juga dibantu sama Pamsi. Itu ZZ Carbon posisinya sama kayak saya jadi muridnya Pamsi. Sekarang saya 111.000, ZZ tuh mungkin hampir 250.000 itu dibantu sama Pamsi. Dan itu sudah ada bukti nyata. Nah, yang lain kan kadang minuator ngomong dia cuma teori gitu nih. Bener sih. Nek kowe bener sih Mas. Kadang iya. Nah, saya belajar sama yang ya sing dia sudah sudah membuktikan. Iya. Padahal teori itu kadang berbeda dengan realita ya Mas di lapangan. Nek dulu bisa ya kadang sekarang malah ya nggak bisa. Kadang sekarang bisa ya kadang besok Iya. beda lagi. Nah, saya suka sama Pamsi itu idenya itu ono ya Mas. Dia itu nggak kehabisan ide. Terkadang saya kan setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu kan dibantu sama kameranya Pak Yono. Kameramen sama konten kreator mereka dia bantu kita untuk ambil gambar di sini. Postingnya juga kita kadang kita sudah dibantu. Ada masanya sing kita juga stuck. Meh konten aku meneh yo. Kadang kita bikin konten ketika stuck itu kontennya cuma itu aja. Enggak ada variasi yo. Ya akhirnya kemarin ketemu satu resep dari Pamsi itu lumayan bikin konten cuma sekitar 7 sampai 8 detik. Dan waktu itu saya terapkan dan one shoot tanpa edit satu clip tok. Terus kita ngambil sound yang lagi naik, lagi hype cuma belum hype banget. Contoh waktu itu Mangu itu awal muncul, saya nggak pakai lagu di Mangu mas. Sing bikin naik itu lagu di Mangu yang di cover sama pakai musik rock itu. Di TikTok tembus 13 juta itu. Satu enak. Saya juga di TikTok nganting mumet itu. Notifi kok yo akhirnya saya sampai telepon sopo tuh ya, saya nggak telepon Pamsi, telepon temennya saya boy. Iki carane matain notifi atau merah berisik. Akhirnya tak patenin notifi. Rata-rata omset lah. Jadi atas UMR. Pasti. Ya, main nama. Di atas UMR pasti. Kurang lebih di atas. Emang lebih di atas UMR ya? Ya buat beli motor tiap bulan ya alhamdulillah bisa. Ya kan bisa kan tuh. Motor apa saya tapi. Ya sih jelas kan mas. Cukup. Tujuannya untuk Mas ini kedepannya gimana, maksudnya untuk kira-kira ke ranahnya sosial atau kira-kira mau bangun partner lagi atau mau buka cabang, kira-kira ada tujuan ke depan? Nek buka cabang mungkin belum. Kita malah lagi pengen fokus di konten mas, di konten yang monet itu. Menurut saya itu ya ini lagi, tapi nggak tahu ya ke depannya nek pengen buat cabang dan sebagainya, mungkin nek sekarang belum pengen lebih nyoba fokus di YouTube terutama. Kita lagi mulai apa ini, soalnya di IG pun kita ada tawaran beberapa kerjasama sama pabrikan untuk pabrik ban untuk di endorse, tapi
kita belum ada red KT aslinya. Karena kalau beda dengan Tekiro kan enak. Langsung. Dia ngasih barang, dia ngasih list barang, kita butuh apa, mereka kirim. Setelah dikirim, kita dikasih rules-nya 6 bulan, 20 konten selesai. Enak tuh. Tapi dengan pabrikan ban itu kan hitungannya kita belum tahu. Kita lagi pengen konsultasi sama Pak Amski ini. Apa itu nanti per video atau mungkin kontrak berapa bulan atau gimana juga belum tahu. Jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin. Ya, gini mas. Gue diedit ya. Editor ya, Bro.